Perkenalkan, nama saya Tesalonika Kumayas dengan NIM 1914 2010 Saya sebagai moderator dan pemateri. Perkenalkan, nama saya Sini Manopo dengan NIM 1914 2010 Saya sebagai pembawa materi. Perkenalkan, nama saya Serlia Mokar dengan NIM 1914 2010 Saya pembawa materi. Perkenalkan, nama saya Gracia Angelin Kebili, NIM 1914 2010 Saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Lady Sebel dengan NIM 1914 2010 Saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Angel Eman, NIM 1914 2010 Perkenalkan, nama saya Nurianti Baulu, NIM 1914 2010 Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Keperawatan Maternitas 2 dengan dosen pengampu Nurse Michelle Kairupan, Eskep MKes. Dan saat ini kami akan melakukan penyuluhan tentang alat-alat kontrasepsi sebagai berikut. Alat kontrasepsi yang pertama yaitu pil KB. Pil yang berisikan hormon, estrogen, dan progesteron sebanyak 28 tablet. Diminum setiap hari pada waktu yang sama. Jika pil KB berisi 28 telah habis, dilanjutkan dengan pil yang baru. Kelebihannya adalah mudah dan murah, mengurangi rasa sakit ketika haid. Yang kedua, dapat mencegah kehamilan di luar rahim, kanker rahim, dan kanker payudara. Dan yang ketiga, kesuburan dapat segera kembali. Selanjutnya, kekurangannya adalah yang pertama, harus diminum setiap hari. Yang kedua, kemungkinan terjadi pendarahan bercak, berat badan bertambah, mual, dan jerawat. Dan yang terakhir yaitu tidak mencegah IMS dan HIV. Alat kontrasepsi yang kedua yaitu KB suntik. Suntikan berisi hormon untuk menghambat sperma bertemu sel telur. Disuntik setiap 3 bulan sekali. Dapat digunakan sebelum 6 minggu pasca persalinan. Dan kelebihan yang pertama, praktis, efektif, dan aman. Yang kedua, tidak mempengaruhi hubungan suami istri. Yang ketiga, tidak mempengaruhi produksi ASI untuk suntik 3 bulan. Dan kekurangan yang pertama, di bulan pertama terjadi mual, perdarahan, berupa bercak, sakit kepala, dan nyeri payudara. Yang kedua, berat badan bertambah. Yang ketiga, tidak mencegah IMS dan HIV. Dan yang terakhir, kemungkinan terlambatnya pemulihan kesuburan. Alat kontrasepsi 3 yaitu kondom, sarung karet tipis menutup penis yang menampung cairan sperma pada saat pria berejakulasi dengan cara menyarungkan pada alat kelamin laki-laki dari ujung sakar atau penis sampai pangkal saat akan bersenggama. Kelebihannya, 1. Murah mudah didapat dan mudah dipakai, dapat mencegah penularan penyakit kelamin. Kekurangannya yaitu 1. Harus selalu memakai kondom baru. 2. Pada saat penggunaan yang tidak benar, kemungkinan dapat sobek. Dan yang ketiga, tingkat kegagalan cukup tinggi. 4. Dapat menimbulkan iritasi atau alergi. Alat kontrasepsi yang keempat yaitu metode amenorrhea laktasi atau MAL. Memberi ASI tanpa makanan tambahan apapun selama 6 bulan pertama. Efektif jika memberikan ASI lebih dari 8 kali sehari, bayi berumur kurang lebih 6 bulan belum datang haid. Kelebihan yang pertama, mengurangi pendarahan pasca persalinan. Yang kedua, mengurangi risiko anemia. Yang ketiga, meningkatkan hubungan psikologi ibu dan bayi. Kekurangan yang pertama, harus disiplin dan konsisten dalam memberi ASI eksklusif. Yang kedua, tidak melindungi dari penularan IMS atau infeksi menular seksual dan HIV. Kontrasepsi yang kelima yaitu implan atau susu KB. Alat kontrasepsi bawah kulit atau lengan atas. Batang kecil berisikan hormon yang akan menghambat sperma untuk mencapai sel telur dan mencegah pelepasan sel telur. Mencegah kehamilan selama 3 tahun. Memiliki kelebihan yaitu praktis dan efektif dan masa pakai selama 3 tahun, tidak mengganggu produksi ASI, kesuburan cepat kembali setelah pencabutan, dan keempat, tidak mengganggu hubungan suami istri. Kemudian kekurangannya, harus dipasang dan dicabut petugas yang terlatih. Yang kedua, dapat mengubah pola haid. Yang ketiga, menyebabkan penurunan atau kenaikan berat badan.
Yang keempat, perlu pembedahan kecil saat pemasangan. Dan yang kelima, tidak mencegah IMS dan HIV. Jangan menggunakan susuk KB atau implan jika sedang hamil atau diduga hamil, menderita sakit jantung, menderita stroke, darah tinggi, kencing manis, pendarahan vaginal tanpa sebab. Kesimpulan dari penyuluhan tentang alat-alat kontrasepsi adalah sebagai berikut. Keuntungannya atau manfaat dari penggunaan alat kontrasepsi sangat banyak, antara lain mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan dan juga pencegahan penyakit HIV/AIDS atau IMS. Dan kelemahannya memiliki efek samping jika tidak melakukan pemakaian dengan tidak benar atau dengan sembarangan. Jadi bagi masyarakat atau keluarga, khususnya pasangan suami istri yang ingin mengikuti program KB maupun memakai alat kontrasepsi hormonal, untuk dapat meminta bantuan petunjuk dari petugas medis maupun pelayanan kesehatan terdekat. Demikianlah penyuluhan tentang alat-alat kontrasepsi dari kami kelompok 4. Sekian dan Terima kasih. Nah, untuk kalian yang tamat SMA atau SMK, mau kuliah tapi bingung di mana, jangan sampai salah pilih ya. Aku rekomendasikan kampus untuk kalian, Universitas Pembangunan Indonesia atau UNPI Manado. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia atau UNPI Manado. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga ya. Teman-teman yang udah lulus. Halo semuanya, bagi teman-teman yang mau masuk Fakultas Keperawatan, bisa masuk di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena fakultas kami sudah terakreditasi B. Jadi, untuk teman-teman yang mau masuk perawat, bisa masuk di fakultas kami, universitas kami. Terima kasih. Bye.